Saya mau minta maaf yang sebesar-besarnya untuk seluruh warga Palembang yang tersakiti gara-gara kejadian rendang yang viral ini. Kami dari Rian Gumai Law Firm yang juga sebagai warga kota Palembang telah menempuh upaya hukum menyatakan sikap tegas sehubungan dengan upload video yang beredar dengan judul Tragedi Rendang Hilang. Pagi tadi Willy Salim sudah menemui saya, dia sudah minta maaf. Konten kreator Willy Salim tidak henti-henti membuat kehebohan dan kegaduhan. Kali ini, Willy kembali membuat kegaduhan dalam konten terbarunya, yakni memasak rendang dengan ukuran kuali yang sangat besar di Benteng Kuto Besak, Palembang, Sumatera Selatan, yang menuai banyak kritik dan protes, tidak hanya dari masyarakat Palembang, tetapi juga sejumlah kalangan. Dan kali ini yang dipermasalahkan ialah judul konten video yang diunggah di kanal YouTube Willy Salim. Tragedi rendang hilang yang dianggap mempunyai konotasi buruk terhadap masyarakat Palembang. Karena hal itulah, Willy Salim dilaporkan ke Polda Sumatera Selatan. Kami dari Rian Gumai Law Firm yang juga sebagai warga kota Palembang telah menempuh upaya hukum menyatakan sikap tegas sehubungan dengan upload video yang beredar dengan judul Tragedi Rendang Hilang oleh pemilik akun Instagram @willy27_ yang mana kami telah melakukan pengaduan masyarakat terlebih dahulu berdasarkan nomor LAP/2025 0322/3F227 di hari Sabtu 22 Maret 2025 yang kemudian telah diperkuat melalui surat tanda terima pengaduan nomor STTP/359-3 Dit Reskrimsus Polda Sumsel. Nah, ini bukti tanda pengaduan kami yang mana kami mengadukan sehubungan dengan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang nomor 1 tahun 2024 sebagaimana perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang ancaman pidana paling lama penjara 6 tahun dan pidana denda paling banyak 1 miliar rupiah. Kami berharap kepada Kapolda Sumatera Selatan untuk tegas. Bagian mana yang membuat kecewa masyarakat Palembang? Ya tentunya dari judul uploadan video yang kemudian telah tersebar itu sudah mengandung makna yang membuat masyarakat kecewa, yaitu tragedi rendang hilang. Rendang hilang ini seolah-olah ada yang maling. Padahal kan itu memang sengaja dibuat konten untuk membagi-bagikan, niatnya baik ya toh. Kemudian itu dimasak dan akhirnya dibagikan kepada masyarakat. Nah, ini kan bukannya ada maling, tapi memang itu diperuntukkan untuk dibagikan. Nah, hanya saja tidak tertib. Karena apa? Karena ada informasi yang didapat koordinasinya ada yang tidak sesuai begitu kan, serba dadakan begitu kan. Nah, hal ini yang perlu kita tanyakan juga berkaitan dengan izin, keramaian, berkaitan dengan skin atau rundown atau schedule yang sudah ditentukan tuh apakah sudah sesuai atau melebar jauh daripada konteks sebelumnya. Nah, kalau ditanya berkaitan dengan apa ini termasuk krisis moral, ya jelas masyarakat Palembang tidak merasa seperti yang dituduhkan gitu kan ya. Tapi kan ini menjadi bias. Tragedi rendang hilang ini ya yang dipertanyakan tadi apakah ada maling. Padahal kan masyarakat Palembang menyambut si Willy Salim untuk melakukan kegiatan kontennya dengan baik-baik dan menghantarkannya dengan baik-baik. Tapi kenapa sangat disayangkan judulnya itu membuat kegaduhan yang itu akhirnya menjadi pro dan kontra dalam beberapa kolom netizen yang ada di postingan video tersebut. Willy Salim tidak hanya dilaporkan ke Polda Sumatera Selatan, tetapi juga dilaporkan di Palembang. Sejumlah konten kreator asal Palembang juga menyayangkan dan menyesalkan unggahan video Willy Salim yang tidak mendidik, justru sebaliknya membuat kegaduhan sosial.
Hari ini Rondot selaku konten kreator Kota Palembang, Sumatera Selatan, dan bersama Gencar, bersama kuasa hukumnya dan kuasa hukum Rondot pribadi dari kantor Tulus Putra Law Firm. Hari ini kita melaporkan Willy Salim, konten kreator yang telah membuat kegaduhan di Kota Palembang khususnya, sehingga kegaduhan ini membuat banyak statement-statement di sosial media yang menghina Palembang disamakan dengan perindapan, Palembang rakus, Palembang tamak, dan masih banyak lainnya. Oleh karena itu kegaduhan ini sehingga kami hari ini membuatkan laporan di Polda, dan izin Bapak Kapolda Sumatera Selatan mohon dengan kerendahan hati kami untuk ditindak sebenar-benarnya sesuai hukum yang ada di Indonesia. Katanya di postingannya dan dia juga ngomong ditinggal 5 menit ke toilet terus hilang. Tadi ke toilet dari Poco situ mobil turun dia berfoto. Turun lagi, naik lagi mobil dia pindah di sini. Naik lagi ke Poco dia. Foto-foto sama masyarakat, dah tu balik lagi ke mobil. Habis dari itu tak lama dia alat untuk masak daging dia datang. Setelah alat masak daging datang, daging tu baru dimasak. Nah, Jam berapa itu? itu sekitaran habis maghrib. Saya mau minta maaf yang sebesar-besarnya untuk seluruh warga Palembang yang tersakiti. Gara-gara kejadian rendang yang viral ini, banyak narasi yang tidak enak terhadap warga Palembang. Jujur, ini bukan salah warga Palembang. Ini sepenuhnya salah saya, karena saya kurang persiapan. Mohon maaf, saya pertama kali masak untuk orang sebanyak itu. Dan di bayanganku, bisa kumpul, berbuka bersama ribuan warga Palembang sudah lebih dari cukup. Tidak ada kekecewaan sama sekali terhadap rendang yang hilang itu. Malahan aku senang sekali melihat antusias warga. Karena pada akhirnya, rendang itu dimasak memang untuk dibagikan ke warga. Jujur, aku hanya kaget melihat antusias warga yang luar biasa. Buntut konten video tragedi rendang hilang yang dibuat oleh Willy Salim akhirnya berbuntut panjang. Tidak hanya menuai pro dan kontra, tetapi juga berbuntut pelaporan. Meski Willy Salim sudah membuat video permintaan maaf secara terbuka, tidak menyurutkan kritik yang dilayangkan sejumlah kalangan terhadap Willy atas konten videonya yang dianggap merendahkan masyarakat Palembang. Salah satu kritik keras datang dari tokoh senior asal Palembang, Helmi Yahya, dan aktor Anwar Fuadi. Pagi tadi Willy Salim sudah menemui saya, dia sudah minta maaf, tapi saya betul-betul menekankan bahwa pantas kami itu tersinggung ya, dan banyak sekali orang-orang Palembang baik di sana maupun di rantau yang merasa tersinggung, yang merasa tersakiti akibat video konten yang dibuat demikian tidak bertanggung jawab. Kamu boleh mengatakan bahwa kamu persiapannya tidak matang. Nah, persiapan tidak matang itu menunjukkan gagal membuat perencanaan. Gagal membuat perencanaan itu sama saja dengan merencanakan kegagalan. Nah, itu biasa sehari-hari. Dalam bisnis juga. Kadang-kadang karena kita rencananya tidak matang atau gagal, itu mengakibatkan kerugian. Kalau kerugian bagi diri sendiri, that's okay. Tetapi ini kerugian bagi satu masyarakat besar, masyarakat Palembang. Mau kamu katakan itu tidak sengaja, tidak settingan, tetapi menurut saya itu sudah terjadi. Willy Salim tidak melakukan hal ini. Tidak ada izin dari Dinas Pariwisata Kota Palembang. Dia melakukan suatu hal yang yang besar loh ini. Besar. Karena apa? Karena ini banyak bisa menyangkut jiwa manusia. Acara masak rendang ini itu dilakukan secara tidak terkoordinir. Tidak ada CEO, tidak ada tim panitia, tidak ada pengawalan. Padahal ini bisa membahayakan jiwa manusia. Bayangin, begitu banyak orang yang menunggu, kejadian seperti ini itu bukan bisa terjadi hanya di Kota Palembang, bisa juga terjadi di kota-kota lainnya termasuk Jakarta. Jadi harus ada jelas pengawalannya ada, panitianya ada, segala macam. Memang timnya memang tim yang handal gitu. Jadi bukan sembarangan karena menyangkut jiwa manusia loh.
berebut masuk dalam kuali panas. Bagaimana? Itu. Nah, saya minta kepada saudara Willy Salim, saya minta ya, konten acara itu di take down. Kritik terhadap Willy Salim juga datang dari pendakwah muda asal kota Palembang, yakni Felix Siwau. Felix mempertanyakan konten Salim yang diduga settingan. Atas hal itulah, Felix meminta Willy dan masyarakat datang ke Palembang untuk menjelajahi Palembang yang kaya dengan kuliner. Kritik Felix tidak lain disampaikan atas viralnya video Willy yang mengundang keresahan dan kegaduhan. Kalian karena ini ada isu yang lagi rame berkaitan dengan Palembang, berarti sebagai orang Palembang saya harus speak up. Dan speak up-nya pakai bahasa Palembang. Jadi ini hari ini kita tahu kalau Palembang itu sebenarnya salah sikok kota kuliner yang paling bagus. Jadi ngapolah nak masak rendang tuh. Ada banyak pempek lah, model lah, tekwan lah, apa masak kacang merah boleh. Napa lah nak masak rendang tuh, aku nanya tuh. Kalau hilang lah, aku tidak tahu nih. Karena kata wong sih, katanya itu kayak settingan. Karena kalau dibiarin baik pun tidak masak tuh barang. Nah, jadi sebenarnya ini ya, kalau aku lihat ya, pertama ya, kalau aku jingok ya, wong Palembang nih ya. Nyanyi sih yo, nu jawong yo, tapi maling lah tidak lah, termasuk yang menyesalkan. Kenapa? Karena citra wong Palembang nih jadi kayak maling, jadi kayak bulan puasa berebut rendang. Padahal di Palembang nih, kalau ada wong masak pempek berebut masih masuk akal lah nih. Tapi tidak tahu lah ya. Intinya bagi aku, datanglah ke Palembang. Kalau nak tahu kuliner-kuliner yang menurut aku tidak bisa makan makanan Palembang di Jakarta, tidak bisa. Aku tidak bisa makan Palembang di mana baik, kecuali aku harus balik Palembang. Maka wong Palembang tuh kalau balik Palembang dia, lalu dan balik lagi ke Jakarta, tengok baik, itu bagasinya tuh udah nak kayak buka restoran dia. Mak itu baik dulu kita nak kasih tahu baik. Sementara itu, sahabat Willy Salim yakni Dr. Richard Lee mengaku menyesalkan video Willy yang menuai beragam komentar di media sosial yang berujung pelaporan. Meski begitu, Richard Lee menganggap persiapan yang tidak matang yang dilakukan Willy pada saat memasak rendang hingga akhirnya diserbu oleh warga. Lantas, pesan apa yang akan disampaikan Richard Lee atas kegaduhan tersebut? Jadi kalau menurut aku sih murni karena kurang persiapan aja ya. Itu juga yang beliau sampaikan dengan aku ya. Jadi menurutku ya ini cuma kurang persiapan aja sih. Jadi yang terjadi kemarin ya menurutku kurang persiapan sih. Dari analisaku murni karena kurang persiapan. Aku juga tanya kan dengan Willy kan, dia bilang nggak ada settingan. Ya sudah, berarti kan murni karena kurang persiapan. Kurang persiapan dan kurang pengalaman mungkin ya. Sangat saya sayangkan karena Willy juga kan salah satu konten kreator berbakat ya, salah satu yang anaknya baik sih, karena aku kenal secara pribadi ya. Anaknya juga nggak ada keinginan jahat, nggak ada keinginan jelek, itu yang nomor pertama yang harus kita garis bawain ya. Mungkin dia juga nggak berharap hal ini pasti akan terjadi, tapi ya mungkin ya karena kurang pengalaman dan kurang persiapan tadi terjadi seperti ini. Tugasnya sekarang ya kita tunjukkan bahwa Palembang bukan kota seperti itu. Bagi aku sih itu yang lebih penting ya. Itu yang lebih penting bagiku. Aku sih lebih ke kasihan warga kota Palembang ya, karena kan Palembang dikatain rakus, perindapan dan lain sebagainya. Kan kita nggak ada yang tahu ya apa yang terjadi di sana ya. Aku murni sebenarnya kan kita hanya melihat kan di 1 menit 2 menit video ya, nggak bisa kita menyimpulkan. Dan kasihan sih selama ini wali kota, gubernur, semua masyarakat Palembang itu kan bangun Palembang sampai ada PON, acara-acara olahraga besar di sana. Palembang juga terkenal banget kulinernya. Gara-gara 1 malam kan jadinya image-nya seolah-olah tuh jelek banget. Padahal kita tuh nggak ada yang tahu sih apa yang terjadi di sana.
Dan sekali lagi sepengetahuanku, warga kota Palembang kok nggak seperti itu. Kalau ada yang ngomong nggak aman, sama emang kota lain 100% aman? Nggak juga kok, ada juga kejadian-kejadiannya. Tapi ya sekali lagi, menurutku ini karena kurang persiapan sih. Kecaman terhadap Willy Salim juga datang dari aktris cantik Fenita Ari. Istri Ari Untung itu menganggap Willy tidak profesional hingga terjadilah kejadian apa yang tidak diinginkan. Aktris yang kini tinggal di Jakarta itu menyoroti Willy Salim yang terkesan mengabaikan penjagaan. Dan apa yang terjadi murni keteledoran Willy, bukan kesalahan masyarakat. Selama di toilet itu tuh pertama, emang nggak ada penanganan, emang nggak ada aparat di situ yang bisa nahanin dulu mereka. Ya kalau misalnya kayak gitu ya kamu harusnya profesional lah, kamu udah tahu supaya ini nggak ada kegaduhan, nggak ada kekeosan yang terjadi di situ. Ya kamu bisa mungkin ya kamu bayar orang untuk penjagaan. Konten video masak rendang dengan ukuran besar yang dibuat Willy Salim yang memasak 200 kg daging sapi atau setara dengan 1 ekor sapi yang konon kabarnya dibeli Willy dengan harga 50 juta rupiah belakangan ini sedang ramai menjadi sorotan dan menjadi pro dan kontra di tengah masyarakat. Meski banyak mendapat hujatan, tetapi tidak sedikit juga yang mengapresiasi Willy Salim yang sudah membuat rendang besar dengan niat dibagikan kepada masyarakat. Dan berikut berbagai video yang muncul di media sosial terkait rendang Willy Salim yang habis diserbu warga dalam sekejap. Masak rendang sapi 1 ekor. Ayo kita tuang minyak dulu ya. Bumbu rendang. Oh, wanginya. Udah jam 7 malam tapi dagingnya belum masuk. Aduh. Ayo. Kesana dulu bentar ya. Pergi ke toilet sebentar. Tiba-tiba dikabarin rendangnya hilang. Ini aku tinggalin bentar ke toilet, tiba-tiba hilang. Gimana ceritanya, Pak? Jadi saya larang, nanti ada apa-apa nih. Ini kan posisinya panas. Jangan sampai anak kecil tersimpa oleh kuah rendang yang panas ini. Tapi alhamdulillah ya kita udah berusaha semaksimal mungkin. Langsung tiba-tiba panas-panas diangkut. Sudah saya arahkan. Orangnya nggak mau denger. Ini panas. Oh, belum masak. Masih. Dengar dulu. Aku yang ambil dagingnya, nggak kayak gimana? Itu kan sendiri. Iya kan nggak matang-matang yuk. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.